Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adlia Rizkyani dari kelas 4 PJJD. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi ilmu geodesi satelit, yakni satelit Global Positioning System atau GPS. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, dalam sehari ada banyak sekali satelit yang mengorbit bumi, dan setiap satelit tersebut tentunya memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sini Global Positioning System atau GPS merupakan salah satu jenis satelit navigasi. Global Positioning System atau dalam bahasa Indonesianya Sistem Posisi Global memiliki nama resmi yaitu Navstar GPS yang pertama kali dioperasikan pada tahun 1973 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Nah, pada tahun 1983, Presiden Ronald Reagan yang merupakan Presiden Amerika pada saat itu membuka akses teknologi GPS untuk publik. Nah, awalnya teknologi GPS untuk publik ini akurasinya dibatasi yakni radius 100 meter. Berbeda dengan yang dimiliki oleh militer Amerika Serikat yang bisa mencapai presisi hingga 5 meter. Namun, sejak tahun 2000 pembatasan tersebut dihapus sehingga kita mendapatkan teknologi GPS dengan presisi yang sama seperti militer Amerika Serikat. Nah, GPS memiliki 24 satelit yang menempati 6 bidang orbit yang mengorbit bumi sebanyak 2 kali sehari pada jarak 20.200 km atau pada orbit bumi yang menengah. Nah, operator dalam pelaksanaannya sendiri ialah United States Space Force. Ketika mengorbit ini, GPS memancarkan sinyal unik dan parameter orbit untuk ditangkap oleh receiver di bumi. Nah, receiver GPS sendiri merupakan alat ataupun perangkat yang digunakan untuk menerima sinyal berupa gelombang sinus yang dipancarkan oleh satelit GPS. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut, GPS memiliki prinsip dasar dalam penentuannya, yakni pengukuran jarak secara stimulan ke beberapa satelit yang telah diketahui koordinatnya. Nah, pada gambar tadi, receiver GPS berada di yang bawah. Penerima GPS mengumpulkan data dari paling sedikit 4 satelit untuk menentukan posisi dari suatu titik di bumi. Nah, di sini terlihat D1, D2, D3, dan D4 ini merupakan pemancaran sinyal dari satelit menuju receiver sehingga dapat diketahui posisi XYZ-nya nanti. Nah, satelit-satelit GPS berada dalam konstelasi yang mencakup seluruh permukaan bumi. Karena itu, di lokasi manapun di planet ini, receiver selalu bisa melihat dan mendapat sinyal dari setidaknya 4 satelit GPS di langit. Nah, usai mendapatkan informasi lokasi, receiver pun bisa menghitung berbagai hal seperti kecepatan, arah, jarak tujuan, dan lain-lain. Nah, satelit GPS mengirimkan setidaknya 2 sinyal radio berdaya rendah. Sinyal perjalanan dengan saling berhadapan, yang berarti GPS akan melewati awan, kaca, dan plastik, tetapi tidak akan melalui objek yang paling padat seperti bangunan dan pegunungan. Sinyal GPS berisi 3 jenis informasi yang berbeda. Nah, yang pertama ada kode serandom, yang merupakan ID kode yang mengidentifikasi satelit mana yang mengirimkan informasi. Kita dapat melihat satelit mana yang menerima sinyal daripada halaman satelit, perangkat data, kemudian ada data empiris diperlukan untuk menentukan posisi satelit dan memberikan informasi penting tentang kesehatan satelit, tanggal dan waktu saat ini. Selanjutnya ada data almanak, berguna untuk memberitahu penerima GPS di mana setiap satelit GPS harus setiap saat sepanjang hari menunjukkan informasi orbit untuk satelit itu dan setiap satelit lain dalam sistem. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sinyal dan akurasi GPS seperti berikut. Yang pertama ada penundaan ionosfer dan troposfer, yang berarti sinyal satelit lambat saat melewati atmosfer. Sistem GPS menggunakan model built-in untuk sebagian besar untuk jenis kesalahan ini.
Selanjutnya ada sinyal multipath, yang berarti sinyal GPS dapat memantulkan objek seperti gedung tinggi atau permukaan batu besar sebelum mencapai receiver. Untuk meningkatkan waktu perjalanan sinyal dan menyebabkan kesalahan. Selanjutnya ada kesalahan clock receiver, yang berarti jam built-in receiver mungkin memiliki sedikit kesalahan pengaturan waktu karena kurang akurat dibandingkan jam atom pada satelit GPS. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.